Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang lebih fleksibel menyebut kotak Doraemon. Itu adalah sebuah pandangan dan bayangan tentang cloud, tentang hard disk, tentang kotak di mana disitulah catatan seluruh kehidupan ada. Dan kita mengenal itu dengan nama Lauhil Mahfuz. Dan sebelum kita ke dunia, kita sudah dicatatkan di situ, diregister di situ. Dengan ditanya, alastu birabbikum, kamu lupa tidak kalau aku ini Tuhanmu kalau kamu turun ke dunia? Maka nyawa kita menjawab, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku akan tetap menjadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Fanfukhur ruh, maka ruhani itu dikirim ke dunia, menembus beberapa lapis langit, kemudian ditempatkan dalam jasad, yang jasad itu adalah diproduksi atau diesembling oleh orang tua kita masing-masing dari nutfah makanan yang ada di muka bumi. Nutfah itu diesembling, kemudian dijadikan segumpal darah dan dijadikan segumpal daging, dan di dalam daging itulah nyawa bersemayam. Kemudian diproses dalam waktu 9 bulan, dan selama 9 bulan kemudian keluar. Dan ketika keluar, maka yang nampak adalah jasad, dan jasad itu wujudnya mirip dengan yang mengesembling atau yang menyatukan. Kalau yang mengesembling itu Indonesia, maka keluarnya kecil-kecil dan pesek-pesek. Kalau diesembling oleh orang tua di Eropa, maka keluarnya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau diesembling di Arab, cantik dan ganteng. Kalau di Cina, tembem sipit. Kalau di Afrika, hitam gosong. Nah, kalau yang ngesembling itu cantik sama ganteng, yang keluar kayak ini. Ini sesuatu. Nah, assembling ini. Nah, generasi berikutnya diesembling. Kalau nenek moyang manusia namanya Nabi Adam dan Siti Hawa, ini bail up. Jadi raga dan nyawanya dibuat di akhirat turun ke sini. Nah, begitu nyawa itu di sini, maka nyawa akan merekam kehidupan selama orang itu ada. Dan ketika nyawa turun, diberi paketannya masing-masing. Paket nyawanya seberapa, paket ekonominya seberapa, paket hartanya, jodohnya seperti apa. Dan teknologi cloud itu sekarang diduplikasi oleh teknologi kehidupan modern, bahwa seluruh kehidupan hari ini diatur oleh sebuah provider atau sebuah hard disk yang ada di langit, yang namanya satelit-satelit yang ada di langit, yang kemudian diturunkan programnya ke dunia lewat kartu-kartu yang ditaruh di handphone masing-masing. Maka apapun yang dilakukan oleh handphone akan tercatat di kartu-kartu yang tersedia. Provider akan mencatat semuanya. Makanya jangan sekali-sekali korupsi menggunakan handphone, karena jejak digitalnya tidak akan pernah hilang. Begitu juga manusia melakukan apapun pasti akan dicatat oleh nyawa yang ada di dalam raga. Maka tugas daripada nyawa ini adalah merekam seluruh kehidupan. Sementara jasad yang terbuat dari dunia, dia akan punya watak dunia. Tangan ini assembling dunia, dia punya watak dunia. Seluruh tangan laki-laki pasti menginginkan sesuatu yang indah untuk disentuh. Apakah itu perempuan atau apa, semua tangan laki-laki sama. Tangan Pak Menteri juga sama, tangan Pak Kiai juga sama, tangan saya juga sama. Yang bedakan cuma rimnya saja. Insya Allah kalau Kiai itu rimnya cakram. Jadi kalau mau dorong berhenti langsung mandek. Nah itu, nah semua, nah yang dilakukan tangan, yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh kaki, semua direkam oleh ruhani. Makanya ruhani itu kerjaannya seperti kerjaan kartu memori. Saya di syuting hari ini, seluruh pekerjaan saya direkam oleh syuting ini, dan semua direkam di dalam kartu memori. Setelah rekamannya itu selesai, nanti kemudian yang nyuting marah, kemudian syutingnya dibanting, nggak apa-apa, diinjak-injak nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih ada.
Begitu juga handphone, dipakai apapun rekamannya ada, pulsanya juga akan kepotong. Dirusak handphonenya, selagi memoranya masih ada, jejak digital di hard disk besarnya masih ada. Teknologi itu terduplikasi. Makanya kartu bisa saling kirim file, bisa saling kirim gambar, bisa saling kirim foto. Begitu juga nyawa bisa saling kirim doa, nyawa bisa saling kirim Fatihah, nyawa bisa saling kirim bacaan Al-Quran. Yang penting punya cara untuk mengirimkannya. Kalau kartu dikirimkan dengan wifi, kalau tidak punya wifi, cari wifi gratisan, free wifi di warung-warung. Makanya doa juga sama, kalau disampaikan harus ada wifi-nya. Kalau tidak punya wifi, cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau free wifi itu .co.id, kalau wifi-nya Nabi ila hadratin nabiyil mustofa. Kalau wifi-nya wali wa ila jami'il auliya illa minal masyariq ila maghribiyah. Itu sama. Makanya nyawa dari dulu kita diajari tawassul. Tawassul itu sesungguhnya adalah apa? Tawassul adalah kirim-kirim data, kirim-kirim Fatihah, tapi kita menggunakan wifi-nya para nabi. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dikirim, itu mungkin orang yang tidak memahami prinsip pekerjaan tawassul dan pekerjaan cloud. Kita tidak perlu datang ke Liverpool, kita tidak perlu datang ke Amerika untuk melihat tinjunya Mike Tyson atau sepak bolanya MU sama Liverpool. Tapi kita cukup tunggu di depan masjid, di depan rumah kita masing-masing, di depan televisi. Nanti ada yang nyuting di lokasi, oleh sang nyuting dinaikkan ke satelit, kemudian oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Maka semua mendapatkan bagian yang sama, tanpa harus kemana-mana. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah ini sesungguhnya sistem kerja cloud itu sudah diajarkan. Makanya kita ini sesungguhnya hari ini apa yang dilakukan oleh kita ini, bagaimana rekaman kita bagus. Nah yang membuat rekaman kita nggak bagus itu karena hawa nafsu dunia. Nah jasad ini wataknya dunia, maka jasad ini suruh merekam yang bagus itu susah karena wataknya dunia. Sementara rohani harus laporan dengan yang bagus bagus. Maka agar rekamannya bagus, nafsunya diturunkan lewat puasa. Kita disuruh menahan hawa nafsu, insya Allah. Kalau tangan nafsunya sudah turun, megang yang jelek, subhanallah, maka rekamannya subhanallah. Mata melihat sesuatu, masya Allah, rekamannya masya Allah, rekamannya bagus. Tapi kalau nafsunya gede, rekamannya nggak pernah bagus. Lihat apa, wow, rekamannya wow, wo gitu rekamannya. Lihat apa, orang beli TV, kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau nafsunya udah turun kendo, masya Allah, alhamdulillah, sendalnya hilang. Kalau nafsunya masih tinggi, kambing yang nyuri. Nanti kemudian ketika di print out keluar kambingnya dipanggil sama Allah. Hei Bing, kenapa kamu ada dalam hatinya orang ini? Saya nggak terima sama orang itu ya Allah. Masa saya dituduh nyuri sendal, padahal dia kan tahu seumur-umur nggak ada kambing kok nyuri sendal. Saya nggak terima dia. Loh ini rekamannya bagus. Makanya kalau orang ini rekaman nafsunya udah kendo, turun enak. Apapun rekamannya bagus. Bahkan lihat ayam naik masjid, rekamannya bagus. Alhamdulillah ada ayam naik masjid At-Thahir. Kapan ayam itu berak? Begitu ayam itu berak cerot, alhamdulillah, akhirnya saya bisa praktek toharoh, membersihkan tahi ayam dari atas masjid. Rekamannya selalu bagus. Makanya orang kalau rekamannya bagus ini indah. Jadi kita ini biar rekamannya bagus, sambil sekali-sekali download file-file Allah di Lauhil Mahfud, kita download file Al-Quran, kita download. Kalau kuat download 30 juz, kita download 30 juz. Kalau kuatnya cuma download Yasin, kita download ya Yasin. Kalau kuman downloadnya cuma kulhu, ya kita download kulhu. Kita cari counter-counternya.
Kalau mau download 30 juz, konternya Pondok Tahfidzul Quran. Kalau cuman mau download Yasin, cari konter Yasinan. Kalau cuman mau download Kolhu, cari konter kecil namanya tahlilan. Kalau ibu-ibu mau download 1 huruf gak apa-apa, karena bisanya cuma 1 huruf. Kalau dipanggil suaminya jawab nun, itu juga 1 ayat Al-Quran. Loh, ini di download. Jadi ketika nanti kita bisa pulang, ini rekamannya biar bagus. Karena jasad ini rekamannya nggak pernah bagus. Diajak sholat masih saja dunia. Allahu Akbar. Ini wajjahtu wajhiya. Tapi karena mata itu dunia, begitu baru ini wajah tuh lihat dunia, oh sarungnya bolong. Keping ini dunia, Allahu Akbar, ting ting ting, bakso keluar bakso, rekamannya bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini lama ini. Rekaman ini gak pernah bagus. Makanya orang itu kalau nafsunya diturunkan, nafsu dasarnya turun, insya Allah rekamannya bagus. Makanya nafsu itu jangankan ke barang haram, ke barang halal pun bisa merusak hubungan kita kepada Allah. Contoh, orang hidup di Jakarta, ya mungkin Pak Erik di Jakarta dari kecil, tapi sekian lama hidupnya di Amerika. Nah di sana tiba-tiba di sini rindu makanan Amerika, mungkin rindu namanya apa yang bulat itu, yang burger. Wah, pengen burger terenak di Los Angeles. Dalam 1 bulan merindukan itu. Akhirnya kemudian sampailah pergi ke Los Angeles. Begitu di Los Angeles, burger itu nggak ada yang buka karena hari libur. Akhirnya setiap hari membayangkan burger itu. Satu ketika kemudian main ke rumah Menteri Pertahanan Amerika. Di situ disuguh burger yang sama. Hati-hati jangan dimakan, karena itu halal buat jasmani, haram buat ruhani. Karena begitu dimakan nikmatnya pasti luar biasa, karena 1 bulan didorong oleh nafsu makan burger itu. Akhirnya begitu dimakan nikmatnya luar biasa. Akhirnya kemudian main lagi ke rumah Bapak Menteri BUMN-nya Amerika. Ternyata Menteri BUMN Amerika habis main dari Menteri Pertahanan, dikasih oleh-oleh burger yang sama. Begitu disuguhkan, silahkan Pak Erik, ini burger paling enak. Karena sudah keturutan di rumahnya Menteri Pertahanan, maka nafsunya sudah nggak ada. Akhirnya kemudian karena nggak enak dimakan juga. Begitu dimakan juga, apa yang terjadi? Enak yang kemarin di rumahnya Pak Menteri Pertahanan, bayangan ini akan hadir enak yang kemarin. Begitu kita membayangkan yang kemarin, kita ribut sama Allah, karena hari ini kita dibagi burger yang itu, masih tidak terima membayangkan burger yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah makanya nafsu yang turun kemana-mana, kita akan bisa melihat di mana-mana ada jamalullah, ada keindahan Allah. Dan disitulah orang yang merasa dimanapun ada Allah, karena kita nafsunya turun, akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan takwa itu adalah apa? Takwa adalah kemanapun kita menghadapkan wajah, kita merasa diawasi oleh Allah. Dan teknologi itu sekarang duplikasi oleh manusia. Teknologi cloud itu diduplikasi. Jadi teknologi hari ini sesungguhnya adalah teknologi yang sudah dibayangkan dan sudah diperlihatkan oleh Allah. Karena Nabi kita adalah Nabi yang naik ke langit. Nabi yang naik ke langit ditunjukkan cloud. Dan sekarang dengan teknologi cloud itu, kita hanya berhubungan dengan harddisk itu. Kita berhubungan dengan harddisk itu. Makanya dunia ini percepatannya luar biasa, karena semuanya kemudian menggunakan cloud. Percepatan inilah yang membuat hidup kita serasa ngos-ngosan, serasa capek. Bahkan dengan cloud ini kita bisa melakukan apapun. Dunia kita ada di dalam smartphone. Apapun jejak digitalnya sekarang ada di situ. Dan file dunia semuanya ada di situ. Makanya kalau sekarang ada corona, nggak usah heran.
Corona ini bukan penyakit aneh. Karena apa? Corona ini sifatnya transnasional. Karena manusia kehidupannya sekarang transnasional. Dan corona bukan penghambat. Karena corona hanya minta social distansi. Corona itu hanya minta pembatasan social distansi. Sementara kalau corona hanya minta social distansi, maka 10 tahun yang lalu kita sudah disosial distansi oleh teknologi. Jadi teknologi sudah mensosial distansi manusia semenjak 10, hampir 15 tahun yang lalu. Dulu sebelum corona pun kita sudah bisa tidur di kamar tanpa harus membaca koran. Kita bisa membeli sesuatu tanpa harus pergi ke warung. Kita bisa melihat sesuatu tanpa harus ke tempatnya. 10-20 tahun yang lalu itu nggak bisa. Karena teknologi cloud ini belum ada. Sekarang orang ngaji pun tidak harus kemana-mana. Makanya teknologi cloud ini adalah teknologi yang harus hati-hati. Karena kita mencari Tuhan juga ada di situ, mencari setan juga ada di situ. Cari jalan menuju Tuhan juga ada, cari jalan menuju setan juga ada. Dan sudah 10 tahun yang lalu. Kalau kita ini kan orang-orang kuno, orang-orang manual, orang-orang yang masih kuno. Dulu kalau kita mau lihat Afrika, kita ini masih nunggu flora dan fauna. Seharian ditunggu yang datang Pak Harmoko. Seharian ditunggu yang datang Pak Murdiono. Sekarang dengan teknologi baru kita tinggal buka saja. Tinggal buka, nggak harus kemana-mana, nggak harus berdesak-desakan di depan TV. Kita tinggal ketik tengu Afrika, keluar. Kucing Afrika, keluar. Apapun yang ada di situ bisa keluar semua. Itulah. Jadi semuanya tersedia dan semuanya ada. Dulu kalau kita rindu kepada kekasih, kita ini masih menggunakan kata-kata yang sangat panjang. Dan kata-kata itu menghasilkan industri kerinduan. Industri kerinduan, ada industri kertas warna pink, ada industri pulpen warna merah, ada industri perangko, ada industri pos. Dan semuanya sekarang tidak ada. Karena apa? Itu sudah tidak dibutuhkan. Runtuh semua, ini dunia baru. Dan itu terjadi sebelum corona. Maka sesungguhnya corona ini bukan sesuatu yang istimewa. Dia penyakit yang terlambat. Dia menakutkan karena menyebabkan kematian. Itu aja. Jadi dia bukan problem teknologi, bukan problem apa. Dulu kita rindu tulis surat, untukmu kekasihku. Aku sedang merantau dalam pendidikan. Entah kenapa aku malam hari ini merindukanmu. Setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu. Tapi aku yakin kau pun merindukanku. Karena angin yang berbisik malam hari ini membisikkan bahwa kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Nah, ini terus ditulis, masukin amplop, terus perangko diambil, didilat, templek ke. Nah, itu sekarang hilang. Makanya kebanggaan Pak Pos juga hilang. Apa industrinya hilang semua. Kalau kita rindu tinggal gitu dikirim gitu aja. Cukup di bawahnya ada tulisan kalimat pendek. Dulu kalimat terakhirnya adalah 4 kali 4 16. Sempat dan tidak sempat harus dibalas. Sekarang tulisannya MH gitu. Mah itu aja tulisannya. Ini dunia baru semuanya runtuh. Makanya ini dunia baru dan semua harus disongsong ini. Dulu wartawan di mana-mana ada, sekarang wartawan media cetak sudah mulai tidak ada. Kursusan berhenti. Ini adalah dunia baru dan itu terjadi sebelum ada corona. Maka sesungguhnya kita semua sedang dihadapkan pada sebuah dunia yang sama sekali baru, dunia yang kita tidak akan bisa mengendalikan kalau kita tidak belajar bagaimana memahami dunia yang baru. Inilah kehidupan sekarang. Uang digital, kalimat digital. Dulu buku-buku yang ditulis untuk anak-anak kita, kandel alus, sekarang tidak ada karena semua nulisnya pakai keypad. Dan semuanya transnasional.
semuanya transnasional, makanan transnasional, budaya transnasional, teknologi transnasional, bahkan penyakit sekarang sudah berubah menjadi penyakit transnasional. Itu hal yang wajar dan hal yang biasa. Maka kita sebagai kaum muslimin menghadapi situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena ini dunia, dan dunia ini adalah apa yang harus kita lewati untuk kembali kepada akhirat. Maka agama pun harus hati-hati dan waspada dalam situasi ini. Karena apa? Agama dipakai oleh orang di dunia, dan dunia berubah dan berkembang. Maka pemahaman orang terhadap agama pun juga tidak statis, dia akan dinamis. Nah, hal-hal seperti ini harus direspon dengan bagus. Ngaji sekarang sudah tidak lagi datang ke tempatnya hanya karena di sini masjidnya bagus, maka kita tidak virtual, tapi kita datang ke masjid ini karena sekalian melihat mahakarya Masjid At-Thohir yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir. Lihat, dan ternyata masjid ini luar biasa, dan masjid ini mungkin suatu saat hanya akan ada orang yang sholat, karena jamaah berikutnya adalah akan sholat di Masjid At-Thohir secara virtual. Itu bisa terjadi, tinggal dicari dasar hukumnya, karena selama pandemi juga sudah ada Jumatan virtual. Dan teknologi ini tidak pandang apapun, tidak pandang bulu, semuanya bisa pakai, seluruh dunia bisa pakai, di pedalaman dunia manapun bisa pakai. Nah, ini dunia yang berkembang, maka responnya hati-hati. Kita sebagai orang beragama, kita sebagai orang muslim, kita harus waspada dengan perubahan ini. Dan ini bukan sesuatu yang harus dihentikan. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa menghentikan pergerakan peradaban seperti ini. Karena apa? Agama bergerak seiring dengan perjalanan manusia yang bergerak. Tantangan-tantangan ini pasti akan ada. Karena manusia pada dasarnya adalah manusia itu dinamis. Perubahan pasti terjadi. Dari manusia yang bercocok tanam menggunakan sapi, manusia kemudian capek menggantikannya dengan traktor sehingga sapi istirahat, dan sekarang menjadi traktor. Nanti traktor juga lama-lama akan istirahat, dan kita nggak tahu akan terjadi apa. Udah, agama seperti itu. Makanya jangan hitam putih. Misalnya saya kiai, saya bisa mengajarkan agama yang baik, bagaimana sholat yang baik. Tapi sholat itu nutup aurat, karena kita di dunia. Tutup aurat itu urusannya kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Urusan pabrik kain kiai sudah tidak tahu entah siapa yang memproduksi kain. Karena kain urusannya pabrik kain. Sholat itu harus toharoh. Toharoh itu urusannya pakai air. Air itu urusannya sekarang pakai sanyo. Kiai sudah gak sanggup mikir sanyo. Ada urusan yang ngurus sanyo karena dia dunia. Setelah dari sanyo diurus pakai pipa. Yang ngurus pipa pabriknya lain lagi. Kiai bisa ngajarkan haji yang paling mabrur sekalipun bisa diajarkan, tapi urusan pemberangkatan itu urusannya pesawat. Pesawat urusannya Boeing sama urusannya Airbus. Itu urusannya Yahudi sama urusannya Nasrani. Makanya hati-hati, kalau Yahudi kamu bunuh semua, kamu bisa pergi haji dengan berenang. Ini dunia seperti itu. Kita nggak bisa terus kemudian ini. Makanya pemerintah Arab Saudi menyambut tamunya Allah juga sama, karena tamu itu berbeda-beda. Urusan haji, urusan tawaf bisa ditata oleh kaum muslimin, tapi urusan penginapan difasilitasi oleh pemerintah Saudi. Tapi pemerintah Saudi manggil orang Amerika yang juga bukan Islam, namanya Paris Hilton, untuk membangun Hotel Hilton. Semoga tahun depan atau tahun berikutnya pemerintah Saudi memanggil Pak Erick Thohir untuk membangun Hotel At-Thohir di Saudi Arabia. Gitu. Kalau selama ini kemudian orang capek di sana, mungkin karena tamu Allah berbeda-beda. Ada yang makanannya adalah makan unta,
mungkin capek makan onta, maka kemudian pemerintah Saudi memanggil ayam goreng dari Amerika, maka tidak tertutup kemungkinan nanti pemerintahan Saudi Arabia memanggil Pak Buas untuk apa? Membangun rumah makan di Saudi Arabia. Itu penting. Karena apa? Ini dunia. Makanya agama begitu dipakai oleh manusia, dialah bukan sesuatu yang bisa independen, dia tidak freelance. Karena dunia ini adalah bagaimana kita menanam untuk kehidupan akhirat. Maka manusia terdepan, manusia yang milenial adalah manusia yang bisa memahami bahwa semua saling terkait dan saling membutuhkan. Semoga semua yang kita lakukan malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Masjid At-Thahir menjadi masjid yang semakin makmur untuk syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan nasihat dari Gus Muwafiq. Memang itu adalah ciri khas dari beliau ya, pengajiannya tidak membuat kening berkerut gitu kan ya. Pengajiannya santai, diselingi dengan tawa, tapi penuh dengan pemaknaan yang dalam ya. Dan saya kira semua sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq. Nah sekarang kami akan berikan kesempatan kepada para jemaah, jika ada yang ingin bertanya silahkan disampaikan langsung ke Gus Muwafiq. Silahkan Bapak dan Ibu para jemaah, apakah ada yang mau bertanya? Oke, oh ini ada sahabat saya, ada Bayu Oktara. Silahkan Mas Bayu. Terima kasih Kang Onal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Oktara. Izin bertanya Gus, dari tausiah yang disampaikan kan kita dapat gambaran manusia itu sebenarnya tempatnya salah dan hilaf ya Gus. Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, kadang-kadang tuh emang kita sulit untuk mendapatkan rasa qanaah atau rasa puas, rasa kecukupan gitu Gus. Jadinya kita insecure, pengen dapat apa yang orang punya. Nah tapi kan seperti Gus tadi sampaikan, kita harus bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Nah bagaimana caranya mengubah itu tuh Gus? Dari insecure menjadi bersyukur. Mohon tipsnya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Bayu Oktara ya, bagaimana melahirkan rasa syukur? Cara paling gampang itu adalah lihat yang di bawah kita, jangan melihat yang di atas kita. Lihatlah apa yang kita miliki, dan lihatlah apa yang dimiliki orang-orang di bawah kita. Itu hal yang paling sederhana. Tapi karena syukur itu sesungguhnya adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang manusia sendiri memang tercetak dari material-material dunia. Yang material dunia itu adalah material-material yang memang susah untuk bersyukur. Jadi material dunia ini memang susah untuk bersyukur. Tangan ini material dunia, dia susah untuk bersyukur. Mata itu material dunia, dia susah untuk bersyukur. Sementara syukur itu adalah harapan hati untuk bisa menerima keadaan apapun yang diberikan oleh Allah. Harapan syukur itu pasti diharapkan oleh hati. Tapi struktur manusia itu adalah struktur yang memang susah untuk bersyukur. Maka syukur itu bisa dilatih. Cara melatihnya adalah bagaimana kita tidak melihat ke atas, tapi lihat kita yang di bawah kita. Kalau kita lihat orang naik mobil, kita sudah punya mobil, maka yang kita lihat adalah di bawahnya mobil ada orang naik motor, bawahnya lagi dan seterusnya. Itu tips atau cara yang paling sederhana. Tapi sesungguhnya karena syukur itu adalah pemberian Allah, maka kita berharap. Makanya syukur itu diminta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hambamu yang selalu bersyukur. Jadi pemberian Allah sesungguhnya. Makanya kita berharap selalu minta, jadikanlah hamba ini adalah orang yang bersyukur. Makanya kita jangan lupa kita minta, karena
syukur itu given, syukur itu pemberian. Walaupun kita punya tips yang sedemikian banyak, kalau Allah tidak memberikan kita watak syukur, kita juga tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Maka selalulah kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu adalah hamba yang bersyukur. Itu. Alhamdulillah, itulah caranya bagaimana merubah insecure menjadi bersyukur. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya lagi. Mungkin dari jemaah perempuan. Oh ada, silakan. Dimohon berdiri, perkenalkan siapa namanya dan langsung pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Gus, perkenalkan nama saya Firza. Assalamualaikum juga Pak Menteri dan jajaran direksi lainnya. Saya izin bertanya. Sekarang ini di kehidupan modern, sosial media membuat kita mudah untuk melihat kehidupan orang lain dan akhirnya kita jadi membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita. Nah, bagaimana kita sebagai manusia agar tetap percaya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan satu lagi, bagaimana menurut Gus cara kita sebagai manusia dapat mengimbangi kemajuan teknologi agar tidak melampaui batas dari apa yang syariat Islam ajarkan. Terima kasih. Jadi kita ini memang masuk di sebuah zaman yang memang serba terbuka. Bahkan ditutup pun dibuka. Ini zaman ini. Karena media sosial sifatnya adalah membuka untuk eksis, untuk eksistensi diri. Nah, begitu kita melihat sesuatu yang terbangun untuk membangun eksistensi diri, maka sesungguhnya juga tidak salah kalau kemudian manusia juga menunjukkan eksistensinya, berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi kebaikannya, tidak ada masalah, lakukan. Karena memang manusia itu punya watak kompetisi, dan dunia menjadi seperti ini karena kompetisi. Semua bangsa punya kompetisinya masing-masing. Cuman kompetisinya harus mengukur diri. Seperti Indonesia boleh berkompetisi, tapi ukur. Jangan memaksakan diri berkompetisi dengan sepak bola. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang Eropa yang tinggi. Kita nggak mungkin bisa berkompetisi dengan orang Eropa dalam hal basket. Tapi dengan yang lain mungkin kita bisa berkompetisi dengan kelereng misalnya, bisa. Dengan pingpong, dengan apa? Kita ini terbuka, dan kompetisi itu boleh. Bahkan mungkin agak sedikit kasar-kasar dikit juga boleh, namanya kompetisi. Itu. Dan itu watak manusia. Kehidupan seperti ini adalah karena kompetisi. Jadi nggak ada salahnya. Dan kita menikmati kompetisi itu. Seperti juga bangun masjid. Kalau Pak Erik tidak pernah melihat masjid yang lain, mungkin juga nggak kepengen bangun masjid yang seperti ini. Ini adalah sesuatu kompetisi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan nggak ada masalah. Misalnya kemudian terbersit, memang masjidku bagus, nggak apa-apa. Karena memang bagus. Tapi yang tidak boleh, kalau nggak aku, nggak. Nah itu nggak boleh. Kalau bukan aku, nggak. Tapi kalau cuma, bagus ini. Alhamdulillah saya bisa bikin masjid bagus ini. Ya, nah itu tidak apa-apa. Kompetisi seperti itu bisa. Nah, bagaimana kemudian kita mengontrol? Nah ini yang kemudian butuh. Sebenarnya kita nggak bisa. Terus kemudian bagaimana kalau kita dengan melampaui ini dan tetap berada dalam ruang Islami? Itu bukan perdebatan mudah. Karena membicarakan tentang konsep keislaman itu tidak bisa dengan digeneralisir menjadi satu, ini yang Islami, ini yang tidak. Nah, hari ini aja kita bisa lihat betapa beberapa konsep yang ditawarkan orang merasa lebih Islami daripada yang lain. Ini kan hari ini banyak sekali yang kemudian memaksakan ini yang paling Islam, ini yang tidak. Ini gubernur yang paling Islam, ini yang tidak. Ini presiden yang paling Islam, ini yang tidak.
Karena saking ini situasi-situasi seperti itu ini terjadi. Orang berdoa begini ngangkat tangan dibilang itu enggak islami, yang islami yang diem. Orang lagi berdoa pakai ini, berdoa dengan menggunakan cara-cara yang selama ini enggak dikenal, ini islami, ini tidak. Pawang hujan dibilang ini enggak islami, ini yang islami. Ini jadi konsep ini memang bukan sesuatu konsep yang mudah. Ini bukan konsep yang mudah yang enggak bisa digeneralisir. Tentang kerudung, ini yang paling islami, ini yang tidak, ini yang jilbab, ini yang hijab. Hari ini memang butuh pembelajaran, dan insya Allah nanti dengan terbukanya media-media sosial, orang akan punya pemahaman yang bagus dan semakin ke depan, bukan kemudian semakin mundur. Ini sebenarnya era keterbukaan, ini era pembelajaran yang luar biasa. Bisa. Yang jelas bahwa Islam itu apa? Syahadat. Islam itu apa? Sholat. Sudah. Islam itu apa? Zakat. Islam itu apa? Puasa. Islam itu apa? Haji. Sudah. Itu Islam. Sholat ya sudah. Yang paling Islami itu apa? Rukuhnya yang merah, apa rukuhnya yang hitam? Itu nggak usah diperdebatkan. Mukenanya yang panjang apa yang batik-batik, nah itu perdebatannya di situ. Sholat itu apa pakai masjid, apakah masjid yang lurus atau yang menceng? Nah itu yang nggak akan berhenti. Ya haji, apakah kemudian haji ini yang ke Mekah ini kemudian pakai apa pendanaan bank atau pendanaan tabungan apa? Nah ini adalah mekanisme-mekanisme yang selama ini kemudian membuat kita ini berbeda-beda tentang mana yang syar'i dan mana yang bukan. Tapi semua manusia berusaha untuk syar'i. Apakah masjid yang syar'i itu masjid yang polos, nggak ada kaligrafinya? Apakah masjid yang syar'i itu masjid yang ada kaligrafinya? Ini selama ini yang membuat kita ini berbeda paham dan berbeda pendapat tentang sesuatu. Selagi masih syahadat, masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji, itu masih berada dalam ruang yang Islam. Berikutnya saya berikan lagi kesempatan untuk bertanya. Silakan mungkin dari jemaah pria. Oke, silakan. Oh, dari sahabat saya ini, Cesar Gunawan. Silakan Cesar. Assalamualaikum Gus. Selamat malam Pak Erik. Salam sehat untuk kita semua. Saya Cesar Gunawan. Yang ingin saya tanyakan ke Gus adalah senada dengan apa yang baru saja disampaikan oleh teman kita, yaitu tentang sesuatu yang begitu dekat dan sangat mudah kita dapat, yaitu informasi. Informasi tapi yang ada di media sosial, Gus. Bagaimana cara kita bisa membuat filter atau saringan akan informasi yang begitu mudah, terutama tentang ajaran agama. Karena jujur saya pribadi, kalau suruh mengiyakan kadang bimbang, kadang dilema, harus ngikutin ajaran A, informasi B, atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu, Gus. Terima kasih, matur nuwun. Jadi sebenarnya agama dari dulu itu disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas. Hukum-hukum juga disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas, yaitu para ulama yang oleh orang Indonesia disebut sebagai kiai atau ustadz. Kemudian belajarlah dari situ. Belajarlah dari situ. Kemudian terkait dengan hukum-hukum ada otoritasnya. Ada yang punya otoritas. Nah, sekarang ini kemudian ada yang menganggap bahwa TikTok itu sumber hukum. Nah, ini yang masalah. Jadi di Indonesia itu ada otoritas-otoritas yang memang bisa dijadikan landasan. Kalau mau belajar, belajarlah kepada orang yang alim atau belajar langsung kepada seorang guru. Kalau mau terkait hukum, ada otoritas-otoritas atau lembaga-lembaga yang memang menangani hukum. Ada departemen agama. Urusan pernikahan ada di departemen agama. Di paling rendah ada kantor urusan agama. Makanya kalau urusan pernikahan, datanglah ke kantor urusan agama. Maka seandainya kiai memberikan hukum, sesungguhnya kiai terkait dengan hukum pernikahan, kiai tidak punya otoritas. Akan tetapi boleh ditanya, tapi yang bisa memberikan otoritas adalah kantor urusan agama.
Nah sekarang ini dengan era medsos, orang tidak bisa membedakan mana yang punya otoritas pembelajaran, mana yang punya otoritas hukum. Sehingga kadang TikTok menjadi sumber hukum. Ini yang kadang TikTok menjadi sumber hukum. Saya tanya kemarin, kamu kok begitu? Kiai belajar dari TikTok. Ya. Nah makanya ini, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebagai sebuah informasi itu boleh kita pakai, tapi lihat dulu otoritasnya. Apakah orang ini punya otoritas dalam artian dia bagian dari struktur besar atau tidak? Mungkin dia bagian dari Muhammadiyah, dia bagian dari Nahdlatul Ulama. Yang susah sekarang itu bukan bagian dari organisasi yang punya otoritas, tapi berada di media sosial secara freelance. Nah yang freelance ini yang bikin masalah sering. Suka bikin hukum, ini haram, ini. Kalau kiai misalnya bikin hukum apakah rokok itu halal apa haram, kiai mikir. Karena kiai punya umat, santrinya di kampung-kampung masih nanam tembakau. Tapi sekarang banyak sekali yang freelance, umatnya subscribe. Dan umatnya like, dia jadi nggak punya tanggung jawab keumatan. Cuman karena ini mudah sebagai sebuah informasi. Makanya tadi saya sampaikan sama Pak Erik juga. Saya ini mungkin bisa belajar ilmu kedokteran. Saya akan baca ilmu kedokteran dalam waktu 2 malam. Saya akan bisa. Dan mungkin saya masuk ruang ujian saya juga akan bisa jawab. Tapi ketika saya masuk ruang bedah, mati semua tak bedah. Situasinya itu kadang sekarang seperti itu. Banyak sekali kemudian karena medsos ini terbuka, tiba-tiba ada yang mendadak ustadz. Ada yang mendadak ustadz, tiba-tiba membicarakan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya sudah dibicarakan oleh ulama-ulama dahulu, tapi di-recycling. Biasa karena recycling ini sebuah produk ya, dipaksakan masuk. Nah agar pasar bisa menerima produk recycling, biasanya pasarnya dibikin ahistoris. Nah inilah ciri-ciri black market. Nah sekarang ini ada konsep besar black market religion, pasar gelap agama ada. Makanya hati-hati, lihat dulu ini di medsos ini, ini orang NU, ini orang Muhammadiyah, ini orang MTA, ini orang LDII. Tapi hati-hati zaman kalau audisi itu tidak ada hubungan dengan siapapun. Berarti ini Ustadz freelance. Udah. Itu banyak. Nah itu yang kadang kemudian bikin hukum sesuka-sukanya, bikin ini, yang bikin pusing sampean itu nanti. Itu makanya gitulah. Kalau saya ini kebetulan jelek-jelek gini salah satu Surya NU. Jadi saya punya tanggung jawab keumatan. Jadi nggak bisa rokok haram gitulah. Terus gimana nanti yang nanam tembakau? Ini padahal hukum rokok tidak ada, misalnya nggak ada dasarnya. BUMN salah satunya kan rokok juga nggak ada. Nah inilah. Jadi medsos ini memang diisi semua. Ada yang tiba-tiba kemudian menjadi juru apa di situ yang memang tidak punya tanggung jawab apa-apa, mengisi media sosial gitu saja. Makanya banyak sekali kemudian ada ustadz ketika ditanya sumbernya dari mana, dari Google. Nah ya itu ya masalah. Iya karena Google itu ditanya baik ya jawab, ditanya jelek ya jawab. Sampai nanya Google tentang arah masjid ya dijawab, arah lokasi perjudian juga dijawab dia. Sampai googling apa saja dijawab di situ. Jadi dia ini Syekhul Googli ini bisa menjawab apa saja. Nah itu hati-hati sampean, makanya tanya. Ketika saya ada di YouTube itu, saya punya tanggung jawab keumatan. Dan itu bagian dari pengajian-pengajian yang banyak bersama masyarakat. Itulah. Nah ini situasi ini yang, nah pasti nanti lama-lama juga akan tersaring kok. Wong ini situasi yang biasa. Jadi nanti kemudian lama-lama orang akan cerdas bermedsos. Ini kan belum 10 tahun tuh. Paling baru 5 tahun lah kenceng-kencengnya ini. Nanti lama-lama juga akan indah kok. Medsos akan indah pada akhirnya. Ya, terus. Saya kembali berikan kesempatan buat yang mau bertanya mungkin dari jemaah perempuan ada. Ada di depan saya. Silakan Mbak sebutkan nama, berdiri, lalu langsung ajukan pertanyaannya. Bismillah. Mohon izin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Gus. Gus, ada hadis Rasulullah yang berbunyi, sampaikanlah walau hanya satu ayat atau sampaikanlah walau pahit didengar. Cuma kadang ketika kita mau menasehati atau memberikan pendapat ke orang lain, tapi kitanya juga belum baik. Bolehkah Gus? Lalu bagaimana cara menyampaikan nasihat itu agar orang lain tidak tersinggung? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang memang sangat indah. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah sesuatu dariku ini walaupun satu ayat lah. Kalau masih punya satu ya jangan disampaikan dulu, pakai sendiri dulu aja. Orang baru punya satu ya pakai sendiri dulu aja. Jangan keburu-keburu disampaikan nanti habis. Jadi kalau masih baru punya satu itu pakai dulu aja sendiri, dirasakan ini sambil cari yang ayat kedua, ayat ketiga. Nanti kalau sudah komplit ya, karena mengajak dengan satu ayat itu ya nanti kehidupan itu kan nggak berdiri sendiri. Jadi tahu bab makan itu, tahu bab makan, maka kemudian marilah kita berdoa dengan cara Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makanan harus halal ya. Terus lama-lama begitu ada yang mikir ketika orang makan ini di warung itu. Ini cara nyembelihnya gimana? Ini halal apa haram? Dia belum tahu dalilnya halal haram. Nanti pusing itu malam-malam bulat. Jadi kalau masih punya satu ya dipakai sendiri aja. Semoga aja cukup. Nah itu satu ayat itu kamu pakai insya Allah masuk surga itu kalau udah gitu. Jangan sampai kemudian satu dipakai ini. Kenapa? Karena ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmah. Bil hikmah. Hikmah itu suatu yang luar biasa. Laku batin dan laku teks itu komplit. Itu berat itu sudah kalau di situ kalau sudah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Oh itu berat itu sudah kalau itu. Nah jadi makanya kalau masih baru punya satu ya pakai sendiri aja lah. Baru kemudian nanti daripada nanti bingung nyari yang kedua, bingung nyari yang ya, dalam hari ini. Karena sebenarnya maksudnya bukan seperti itu dulu. Dulu tuh nggak seperti itu. Jadi sampaikanlah walau satu ayat. Jadi orang menyampaikan kepada orang satu ayat. Tapi sekarang kan kebalik situasinya. Baru satu ayat dia punya sudah ngajak yang lain. Nah itu yang sering menjadi masalah. Sesungguhnya maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah sampaikan kepada orang walaupun satu ayat. Misalnya kayak perempuan yang gak bisa baca Quran setiap hari, bisanya cuma nun, ya sampaikanlah kalau panggil suamimu jawab nun, itu satu ayat. Atau kemudian diajari satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kamu megang sesuatu, melakukan apapun, mulai dengan Bismillah. Tapi kalau misalnya kemudian kita baru satu ya jangan ajak yang lain dulu. Ya gitu Mbak ya. Turun. Itulah jawaban dari Gus Muwafiq terkait pertanyaan yang tadi disampaikan. Saya masih akan berikan satu lagi kesempatan buat yang mau bertanya. Mungkin dari jemaah laki-laki. Silahkan. Oh ini ada sahabat saya juga Kemal Mohtar. Silahkan Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus. Selamat malam Pak Erick Thohir. Pertanyaan saya mengenai sedekah Gus. Jadi yang saya tahu selama saya hidup dan saya banyak dikasih tahu oleh orang lain dan termasuk orang tua saya adalah ketika kita bersedekah kita boleh mengharapkan sesuatu berlipat ganda. Tapi akhir-akhir ini balik lagi di sosial media saya menemukan banyak kalimat yang katanya kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari perbuatan baik atau sedekah yang kita lakukan. Nah, saya pengen tahu pendapat dari Gus bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Jadi bersedekah itu adalah memberikan sesuatu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dari apa yang kita memiliki ini kita infakkan. Nah, ketika infak itu memang ada yang namanya tanggung jawab. Nah, yang namanya tanggung jawab itu zakat. Ya, sudah zakat ini tanggung jawab kita keluarkan. Nah, ada yang namanya sedekah itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, sesuatu yang tidak wajib itulah yang kemudian orang kadang
dari situ pengen mendapatkan kelipatannya. Boleh apa tidak? Ya boleh aja, wong berharapnya kepada Allah. Kepada Allah itu apa yang nggak boleh sih? Boleh aja semua. Sampean mengharapkan kirim surat terus habis itu diterima punya istri cantik, itu kan juga berharap. Terus kemudian ada yang puasa 3 hari 3 malam berharap naik jabatan, boleh. Sedekah kalau tiba-tiba pengen mendapatkan berlipat ganda, boleh aja. Tapi jangan paksa Allah, gitu aja. Urusan dikasih apa tidak itu urusannya Allah. Kalau manusia boleh aja berharap, apa aja boleh kok. Wong nggak modal aja berharap itu boleh. Cuman gini berharap, ya Allah, aku minta ya Allah istri yang cantik, boleh. Nggak modal, cuman modal ngangkat tangan aja kok itu. Apalagi yang mengeluarkan harta, boleh. Cuman jangan paksa Allah. Jangan kamu kira dengan kamu melakukan itu kamu paksa Allah untuk nuruti kamu, jangan. Memang yang Allah itu kamu apa? Allah. Itu jadi doa itu boleh aja, apa aja boleh. Berharap kepada Allah itu boleh. Tapi kembalikan bahwa terserah Allah mau kasih iya atau tidak. Karena apa? Jangan bergantung kepada amal kita untuk memaksa Allah, bahwa amal itu dia kewajiban kita aja. Sedekah itu adalah hal yang harus dilakukan oleh orang yang punya uang. Ibadah itu dilakukan oleh seorang hamba. Makanya dalam satu kitab hikam yang pertama kali dijelaskan, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Jadi orang yang terlalu banyak bergantung kepada amalnya, itu adalah tanda-tanda orang itu akan berkurang pengharapannya kepada Allah. Dia lebih bergantung kepada amalnya, bukan kepada Allahnya. Nah itu makanya ada orang terus kemudian memaksa dengan amal seolah-olah dia akan bisa memaksa Allah. Akhirnya dengan amal dia merasa bisa masuk surga. Akhirnya bahwa surga itu ditentukan oleh amal, padahal surga itu ditentukan terserah Allah. Ini cara-cara dasar berpikir seperti ini. Dan itu ada di dalam tradisi pesantren, diajari ngaji kitab namanya kitab hikam. Kitab hikam itu yang nulis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu ada. Jadi nggak apa-apa, boleh aja. Boleh, tapi jangan paksa Allah gitu aja. Gitu. Jangan paksa Allah. Jadi Allah, enggak ya Allah kalau enggak ini awas gitu, jangan. Nah, sekarang itu kan. Makanya kalau mau sedikit agak serius bareng-bareng, jadi jangan sendirian. Nah sekarang orang itu mau maksa Allah sendiri-sendiri. Makanya kiai itu kalau dulu punya hajat besar bareng-bareng. Jadi nggak sendirian, biar pantas. Makanya terus kalau doa bareng-bareng sak masjid itu bismillahirrahmanirrahim, yang lain amin. Amin gitu. Nah itu sebenarnya cara-cara agar pantas ketika minta bareng. Amin. Nah, kalau kecapean amin gitu. Sama sholawat juga doa. Tapi biar dilihat Allah bareng-bareng sholawatan gitu sampai kemudian ada gagang pancing begini-begini, ada apa? Itu kan ada spanduk, ada apa? Itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka adalah kebersamaan kita itu diharapkan dilihat oleh Allah. Jadi minta boleh, jangan paksa Allah ya. Karena lalu langsung kita kemudian merasa bahwa dengan amal kita ini akan mendapatkan dari Allah, maka kita lebih banyak bergantung kepada amal, bahwa kita lupa pada Allah, bahwa kita sampai ke sana itu terserah Allah, bukan karena kendaraan kita. Ternun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya kita dikumpulkan di masjid yang megah ini, yang indah ini, yang mulia ini untuk bertolabul ilmi, untuk membuka pikiran, membuka hati di acara Cahaya At-Thohir. Dan sudah bersama kita ada Gus Muwafiq tentu saja, dan tentu saja juga ada Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah kita akan sama-sama belajar. Mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan hati kita. Mari kita buka pikiran kita, buka hati kita untuk kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Gus Muwafiq. Apa kabar Gus? Baik ya. Pak Erick apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baik, Gus Muwafiq, kita akan berdiskusi dan saya rasa kita semua pemirsa yang di rumah maupun yang di Masjid At-Thohir ini sudah siap untuk mendengarkan wejangan-wejangan dari Gus Muwafiq, di mana kita akan berbicara tentang keimanan yang naik turun, Gus. Nah, kadang-kadang kita sering merasa bahwa iman lagi di atas atau iman lagi di bawah gitu, Gus. Sebetulnya, Gus, apa yang menyebabkan iman seseorang ini naik dan turun? Monggo, Gus. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi kadang tambah, kadang kurang atau naik tuh turun. Jadi nggak ada istilah iman itu habis, itu nggak ada. Jadi inilah kelebihannya, iman itu nggak habis, nggak hilang, tapi hanya naik tuh turun. Makanya ketika orang sudah beriman, tidak boleh dikatakan imanmu hilang. Jadi tidak bisa kemudian kita menghukumi orang bahwa imannya sudah hilang, sudah bukan Islam, sudah musyrik, sudah kafir. Karena iman itu hanya dihukumi naik dan turun. Dan iman itu kan kepercayaan. Kepercayaan menghasilkan kepatuhan. Nah, kepercayaan dan kepatuhan itu memang lumrahnya dari dulu naik dan turun karena iman itu ada di hati. Nah, hati itu sebutannya kolbun, bolak-balik. Jadi bahasanya bolak-balik, makanya bahasanya kolbun. Makanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati ini, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku pada agamamu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang biasa, normal. Karena iman itu masalah keyakinan dan kepercayaan. Jadi memang bahasanya adalah naik dan turun. Tapi dengan bahasa itu adalah satu kebahagiaan buat kita bahwa iman itu tidak hilang. Hanya disifati naik dan turun, tambah dan kurang. Maka tidak boleh mengatakan bahwa imanmu hilang. Imanmu tidak ada, kamu pencuri, imanmu hilang. Nggak bisa. Karena iman itu konsep paling dasar kepercayaan manusia kepada Allah. Mahwal iman. Itu iman itu luas. Ada pertama iman antu'mina billah, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kitab Allah. Wal yaumil akhir, dan terhadap hari kiamat. Nah, terhadap hari kiamat itu masuk iman. Nah, iman ini ada yang bahas terus, ada yang enggak. Ada yang bahas Dajjal setiap hari, ada yang bahas Ya'juj Ma'juj setiap hari. Ada yang selalu mengatakan awas tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Akhirnya banyak yang takut, jual harta bendanya diserahkan sama panitia hari kiamat. Terus nggak jadi. Nah itu terus kemudian orang yang nggak membicarakan kiamat disebut tidak beriman karena tidak percaya. Bukannya nggak percaya, kiai itu ada yang memang nggak bahas kiamat terlalu detail. Ketika ditanya kenapa kiai nggak ikut rame-rame bahas kiamat, karena kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas gitu. Nah, kiamat itu kalau sendirian itu baru dibahas. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan terhadap ketentuan baik dan buruk itu dari Allah. Jadi iman itu luas. Mungkin di satu sisi terhadap Allah nggak turun, tapi terhadap yang lain naik turun, itu lumrah. Tapi nggak ada yang hilang. Jadi insya Allah manusia yang sudah beriman sampai kapanpun imannya tetap ada dan kembali kepada Allah membawa iman, dan itu jaminan keselamatan yang namanya husnul khotimah. Makanya bahasanya hanya naik dan turun, kurang dan tambah, tidak ada hilang. Wah, mantap. Terima kasih Gus. Dan tadi di antara iman-iman nggak ada kan beriman kepada sosial media, nggak ada ya Gus? Nggak ada. Nah, yang menarik ini Gus, kalau kita beriman kepada Allah dan percaya dan yakin kepada Allah, sementara sekarang banyak orang yang curhat di sosial media Gus. Curhat nih, ya dikit-dikit curhat. Apakah ketika dia curhat membuka aib lagi, apakah dia itu lagi imannya turun? Gimana tuh Gus menanggapinya? Waduh, nggak bisa ya disebut iman turun dan naik gara-gara curhat di medsos gitu kan. Hanya karena memang medsos ini sehari ini sudah mewakili wajah manusia. Jadi wajah manusia itu terwakili sekarang paling banyak adalah medsos. Ya itu sesuatu yang memang harus dilewati dalam proses kehidupan ini.
Kalau dulu berkata itu lumrahnya adalah dengan kata-kata, maka ketika hari ini lumrahnya berkata-kata adalah dengan huruf dan kalimat yang ada di medsos, maka kedudukan kalimat dan huruf itu sama dengan kedudukan kata-kata. Dulu orang berjanji itu dengan tulisan-tulisan dengan materai. Sekarang lumrahnya orang berjanji bisa dituangkan di dalam kesepakatan foto. Maka foto itu kedudukannya sama dengan kedudukan materai. Maka ketika kemudian dulu orang nengok orang mandi di sungai itu berdosa, tapi sekarang tidak perlu ke sungai, cukup lihat di medsos, maka kebiasaan itu sama dosanya dengan ketika melihat di sungai. Dulu loh, jadi medsos ini sudah menjadi kebiasaan manusia, makanya orang di medsos juga bisa dihukum. Artinya apa? Bahwa medsos ini sudah menjadi hukum. Maka kalau yang analog itu dosa, maka yang digital juga dosa. Jangan dikatakan yang analog ini dosa terus yang digital tidak dosa. Makanya ini sekarang, makanya dulu pernikahan itu harus ketemu. Sekarang lewat video call jadi. Jadi pasrah pernikahan saya terima, nikahnya dari orang tua lewat video call, lewat FaceTime bisa. Maka kemudian adat ini sudah menjadi hukum. Makanya ketika curhat di medsos, apakah ini juga mewakili curhatan kepada Tuhan? Ya, hari ini manusia curhatnya kepada medsos. Kalau dulu orang Yahudi curhatnya di tembok ratapan, kan? Lah mungkin karena teknologi ini dulu yang buat oleh orang Yahudi, maka kemudian tempat curhat namanya window atau tembok. Ya wall kan, tembok ratapan itu. Oke. Jadi teknologi ini kan dulu yang buat memang orang-orang Yahudi dengan pola pikir tentang tentang tembok gitu ya. Maka kemudian nulis di wall atau nulis di ini. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari tembok. Jadi meratap. Tapi apakah kemudian itu terus tidak boleh karena itu Yahudi? Ya nggak begitu pemahamannya. Karena sistem itu bisa dipakai oleh siapapun. Dan semua orang punya haknya untuk pakai sesuai dengan kadar kebutuhannya masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih Gus, terima kasih. Dan jadi ingat di dalam satu konteks ayat Al-Quran tuh ada kata-kata bahwa musuh manusia yang nyata itu adalah setan gitu Gus. Ya. Kita bicara setan nih. Ya. Dan menariknya ketika tadi berbicara iman yang turun, itu dalam tanda petik apakah ada kontribusi godaan setan. Jadi sebetulnya ketika setan menjadi musuh manusia itu seperti apa sih Gus penjelasannya? Ya orang nggak mandi, terus kemudian kurapan. Apakah ada korelasi antara kurap dan orang tidak mandi? Ya sangat mungkin ketika orang tidak mandi kurapan, karena orang tidak mandi punya potensi untuk kurapan. Nah seperti orang buruk punya potensi untuk didekati oleh setan. Makanya orang kalau buruk kena setan namanya kesetanan. Tapi kalau orang sudah baik kok dikena setan, digoda setan, dari setannya menggoda. Nah membedakan itu bukan sesuatu yang mudah, karena manusia juga bisa menjadi setan perilakunya. Kadang setan juga berperilaku seperti manusia, karena al-khonnas itu minal jinnati wanas. Nah membedakan kapan dia menjadi jin dan kapan menjadi manusia dalam perilaku itu nggak mudah. Tapi sebagai sebuah sosok bisa dibedakan, oh ini manusia, ini jin. Tapi ketika berperilaku susah. Karena manusia juga bisa berperilaku seperti kambing. Manusia juga bisa berperilaku seperti ayam. Ketika dia nggak ngerti siapa istri orang, nah itu ayam. Nah terus apakah itu perilaku? Ini berbicara tentang perilaku. Nah dalam hal ini kan kita bisa melihat perilaku orang seperti kesetanan. Tapi realnya benar nggak ada setan di situ? Pasti ada. Karena dalam setiap kejahatan iblis setan pernah bersumpah, aku akan sesatkan manusia. La'ughwiyannahum, akan aku sesatkan. Makanya fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, tunda mati saya sampai hari kiamat. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Sumpah itu pernah ada. Tapi apakah sampai sekarang manusia selalu kena setan ketika dia keliru? Nah itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk ditafsirkan. Kecuali kalau
ini apa? Berbicara tentang hitam dan putih. Bahwa dulu ketika manusia lahir, baik itu hak patennya manusia, buruk itu hak patennya iblis. Maka ketika manusia melakukan keburukan, berarti dia melanggar hak cipta, gitu aja sebenarnya. Melanggar hak cipta. Iya kan? Manusia itu disuruh baik, iblis disuruh jelek. Nah maka ketika manusia baik, dia tetap sebagai manusia. Ketika manusia jelek, dia melanggar hak cipta. Karena apa? Dia melakukan mengambil perilakunya iblis. Nah cuman itu kalau jadi pelanggaran hak cipta sebenarnya. Jadi orang pakai motor juga benar, tapi ketika kemudian pabriknya melanggar hak cipta, dia bisa dihukum. Gitu lah. Kalau ngomongin setan tuh seru nih Gus. Dan kita tahu bahwa Quran sendiri mengatakan aku akan mendatangimu dari depan, belakang, kanan, kiri gitu Gus. Nah dalam konteks di sini berarti kan ada pintu masuk setan ke kita. Gimana sih Gus cara setan menggoda kita tuh gimana? Monggo. Nah kalau setan ini kan bisa masuk kemanapun. Karena setan itu makhluk ruhani. Nah manusia ini punya jasmani. Nah jasmani manusia bisa dimasuki setan. Itu bisa. Itu kan. Tapi bahwa kemudian hari ini menjadi perdebatan. Bagaimana cara masuknya setan ke dalam diri manusia. Jin dan setan ini masuk pertama dalam Al-Quran disebutkan. Cara masuknya menggunakan sistem al-khonnas. Sistem pengintai. Nah, jadi mengintai gini. Nah untuk apa? Untuk bikin yuwaswisu fi sudur rinas, membuat keraguan. Itu yang tekstual. Nah ragu-ragu apa? Ragu-ragu pada aturan Allah. Ragu-ragu pada ketentuan Allah. Kemudian dia melakukan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tanpa lagi ada rasa takut bahwa itu tidak diizinkan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi masuk ke dalam diri manusia dalam konsep dasarnya setan adalah menggunakan sistem membuat ragu-ragu terhadap akhirat, ragu-ragu terhadap sehingga melakukan kejahatan. Cuman kan konteksnya sekarang orang kemudian mengidentifikasi setan masuk itu dengan model kesurupan. Kan gitu? Iya. Ya kan jadi setan masuk itu model kesurupan. Kalau model kesurupan itu model cloning sebenarnya. Jadi setan sedang mengkloning dirinya menggunakan manusia dan itu konsepnya bukan sesuatu yang dalam pengertian setan masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau itu kan hanya persoalan kesurupan. Kalau kesurupan itu jadi gimana tuh Gus? Memang masuk. Masuk dan menduplikasi. Setan menduplikasi. Dan itu kan tidak kemudian berakhir kepada surga dan neraka gitu loh. Itu kan sifatnya hanya nempel terus ganggu, kelumrahan menjadi manusia diganti dengan kelumrahan yang lain. Tapi itu sifatnya tidak ekstrim. Sifatnya tidak kemudian menghilangkan akidah, enggak. Kalau itu ya lumrah lah. Kadang manusia yang kuat juga bisa mengganggu iblis, mengganggu setan gitu loh. Karena setan ini kan sebenarnya jin dan setan ini kan makhluk satu galaksi. Jadi jin, setan ini tetangga-tetangga kita aja. Kalau kita lebih kuat ya sananya lari, kalau sananya lebih kuat kita yang lari gitu aja. Jadi kita bisa ngeganggu setan ya? Bisa ganggu setan, bisa. Ya? Bisa, kita bisa saling ganggu. Wong itu makhluk satu galaksi kok. Yang disebut penguasa gunung ini beneran ada, tapi itu makhluk satu galaksi. Kekeliruannya kalau kita nganggap itu tuh Tuhan. Jadi banyak sekali penunggu-penunggu di sekitar kita banyak. Tapi itu makhluk satu galaksi ya, bisa ajak kelahi bisa. Kalau kemudian kita lebih kuat maka bisa kita suruh, bisa. Kita suruh dan itu nggak ada urusannya dengan musyrik, dengan apa enggak. Seperti kita ngambil sapi dari tengah hutan kemudian kita suruh bajak sawah. Ya seperti kita ngambil monyet dari dalam hutan kita suruh manjat kelapa. Seperti kita ngambil harimau kita suruh berburu. Jadi sebenarnya itu biasa aja, dunia yang biasa. Makanya karena makhluk satu galaksi, Nabi Sulaiman juga bisa nyuruh bangun masjid, bangun apa gitu. Nah, Pak Erik kok nggak bisa nyuruh jin ya, nyuruh tukang. Kayaknya Pak Erik harus belajar ya. Iya, itu biasa aja sebenarnya. Itu sama.
Jadi nggak usah terlalu kemudian ini musyrik, enggak. Biasa aja, yang penting kita tahu ilmunya. Iya, kita suruh-suruh apa bisa. Makanya ada yang suruh nyuri uang itu bisa. Tinggal dilatih aja, diedukasi bagaimana cara mencuri uang. Kalau menerima pelatihannya nggak? Menerima pelatihannya ada. Ada itu yang bagian melatih begitu ada. Wong itu makhluk satu galaksi aja kok. Kalau ketika datang dari Pluto ya seremnya luar biasa. Tapi kalau kita ajak kelahi dia juga lari. Nah malaikat apa itu bukan dari galaksi yang ini. Malaikat itu dari galaksi yang nggak tahu ke tempatnya di mana. Jauhnya luar biasa. Kalau setan jin yang hari ini gedruwo kayak gitu itu makhluk satu galaksi. Kita lempar pakai tela pohon bisa itu. Kasih makannya makan gitu. Sama aja dengan kita nyuruh sapi terus kita kasih rumput itu. Oke. Nah, yang jadi sekarang pertanyaan berikutnya adalah gimana tuh supaya kita tuh nggak kalah sama setan? Apakah bisa dikalahkan sendiri atau misalkan kita harus ketemu orang pinter gitu loh Gus? Harus ketemu kiai gitu misalnya, monggo? Enggak juga. Wong itu kan dunia umum. Kelahi sama mereka, menghadapi mereka nggak harus dengan melalui belajar dengan kiai. Di semua agama ada sistem pembelajaran itu. Semua manusia dikasih, wong itu makhluk biasa aja kok. Ada orang tidak beragama sama sekali ya bisa ketemu dengan makhluk itu. Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman sana banyak. Hidup satu galaksi kok. Saling mengganggu, saling iseng itu ya bisa aja. Iya. Nah tapi kemudian merepresentasi agama dalam pengertian gangguan dari mereka. Ini kan tidak seperti kesurupan. Oke. Gitu loh. Itu berbeda dengan ilmu tentang kesurupan dengan ilmu tentang jin yang mengganggu manusia beda. Jadi tidak kemudian menampakkan gitu bukan itu iseng seperti kita ketemu harimau, kita lari dia lari gitu sama. Beda konsepnya. Oke. Jadi sekarang kan dicampur-campur gitu. Ya. Jadi seolah-olah bahwa jin mengganggu manusia itu termasuk kesurupan. Enggak juga, manusia menyurupi mereka juga bisa. Iya. Iya, manusia dengan kualifikasi yang tertentu nyurupi mereka bisa. Oke. Ini ilmu baru nih Gus. Bisa. Tahu berak-berik kampungnya juga bisa. Tidak berarti kemudian manusia sangat hebat ketika bisa masuk sana. Sana juga kadang keliru masuk ke kampung kita. Oke. Waket tempilingi gitu suruh pulang lagi udah pulang sana. Oke. Nah kalau Gus Muwafiq menyembuhkan orang gitu misalkan gitu ya. Ada yang minta untuk disembuhkan gitu. Dan apa sih sebetulnya yang disembuhkan tuh apanya Gus? Dikeluarkan. Oh. Dikeluarkan aja dari tubuh manusia yang ditempati itu. Dia kan kadang di aliran-aliran darah di mana. Oke. Disuruh keluar aja. Nah cara nyuruh keluar, masukkan anasir bagus, anasir uluhiyah yang melalui mulut, minum atau makanan agar masuk ke aliran darah. Nah ketika aliran darah itu menyerap sesuatu yang baik, dia pergi. Oke. Makanya makanan-makanan yang didoakan itulah yang kemudian menyimpan doa untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Nah sekarang orang bertanya, masa makanan bisa menyimpan doa? Ya jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Iya kan, kaset itu nyimpen suara, handphone nyimpen gambar. Loh makanya dulu orang berdoa, Allahumma barik lana, berkahilah. Makanya kemudian makanannya berubah menjadi makanan barokah. Lah ketika makanan barokah jadi daging, dagingnya daging barokah. Kalau daging barokah itu nggak dibakar sama api neraka, makanya barik lana niku terusannya wakina ada benar karena doanya barokah, maka ketika dibawa pulang namanya berkat. Dapat berkat gitu ya. Dapat berkat. Nah itu kalau dimakan jadi darah, jadi daging, makhluk-makhluk dengan anasir buruk dia pergi. Oke. Iya kan? Kalau virus dimasuki dengan obat, cacing-cacing dimasuki dengan obat cacing. Nah anasir makhluk yang tidak nampak ya dimasuki dengan sesuatu yang bersifat uluhiyah. Oke. Saya mau tanya dulu audiens yang ada di sini, ada yang pernah merasakan galau? Boleh angkat tangannya? Wah banyak Gus nih. Kegalauan ini jadi trending topik nih Gus. Oke, gini Gus, ada nggak sih kaitan apa yang kita diskusikan tadi bahwa kita bisa digoda oleh setan?
ketika kita melakukan sesuatu yang digoda setan, akhirnya kita melakukan dosa. Akhirnya dari goda setan, dosa, akhirnya menjadi kegalauan. Ada nggak sih kaitan antara setan, dosa, dan galau? Monggo Gus. Ya pasti ada. Karena basicnya manusia itu kan galau. Khuliqal insana halu'a. Aku bikin manusia ini seneng berkeluh kesah. Basic ya Gus ya? Basic. Basically. Manusia itu memang tukang keluh kesah. Nah terus hubungannya apa dengan setan? Setan masuk gitu. Keluh kesah itu menghasilkan keraguan. Nah keraguan itu kan al-khannas itu pekerjaannya adalah yuwaswisu fi sudurinas. Nah nanti kemudian begitu dia ragu-ragu, dia terjebak melakukan dosa. Begitu dosa diingatkan baik. Tapi begitu diingatkan baik, al-khannas juga bisa bermain di situ. Wah kamu ini orang buruk, iya aku memang orang buruk. Akhirnya malah dia tidak pernah melakukan kebaikan karena selalu merasa diri terburuk. Kalau sudah terjebak di dalam al-khannas, kalau ini nekat aja. Dan al-khannas itu iseng kadang. Al-khannas itu gimana Gus? Mengintai, jadi masuk ke dalam diri manusia. Itu menghasilkan keraguan-raguan, pokoknya menggoda ragu-ragu, terus ragu-ragu. Itu. Nah orang nanti lama-lama juga akan ragu-ragu. Dari awal yang baik, belum tentu kemudian dia akan menghasilkan sesuatu yang terus baik. Ragu-ragu bener nggak amal ini diterima atau tidak. Maka kemudian dia nyari yang pasti diterima. Yang hanya ada di dalam Quran Sunnah. Ini pasti diterima. Akhirnya kemudian oh berarti yang tidak berdasarkan Quran Sunnah pasti tidak diterima. Oh berarti ini pelaku bid'ah. Berarti harus dihabisi. Akhirnya dibom. Loh kan gitu kan. Bisa ke situ juga. Iya. Itu satu contoh. Iya. Kotor itu bisa membuat wudhu tidak sah. Sementara kotor itu tidak terlihat. Hati-hati dengan sesuatu yang najis. Kamu bisa wudhumu tidak sah. Itu kalau di pondok menghasilkan orang wudhu 10 jam gak selesai. Nawa itu wudhu. Nawa itu. Gak selesai. Sholat juga sama. Kamu yang khusyuk. Kalau kamu berpikir yang lain maka sholatmu tidak khusyuk. Sholat tidak khusyuk pasti tidak diterima. Terus tiba-tiba orang pengen khusyuk. Menghilangkan pikiran selain Allah. Bagaimana menghilangkan pikiran selain Allah? Wong pada Allah aja belum pernah ketemu. Loh akhirnya usolli. Waduh, masih mikir utang, enggak jadi. Usolli, masih mikir anak, usolli. Itu ada di pondok itu, sholat sampai 10 jam sampai 5 waktu enggak terjadi sholat karena ragu-ragu usolli. Allah itu ada. Nah, jadi itu bisa pisau bermata dua, kadang hadirnya baik, buruk gitu masuk. Oke. Gitu loh. Makanya penampakan al-khannas itu macam-macam. Kalau kiai tiba-tiba didatangi oleh perempuan yang memang secara fisik bentuknya sudah aneh gitu, langsung connect. Ini paling juga orang jelek gitu kan. Udah malah berhenti. Tapi kalau yang datang rapi, bajunya bagus, jilbabnya bagus, lirik-lirik juga. Makanya nggak mungkin al-khannas itu mendatangkan yang aneh, yang jelek itu. Lebih baik datangkan yang bagus. Tapi dari yang bagus lirik-lirik juga. Akhirnya nikah-nikah juga, rumah tangganya rusak-rusak juga. Ya kan? Jadi Pak Erik, hati-hati. Itu kalau yang datang ke Pak Erik langsung celananya segini, tatonya segini, mungkin langsung refleks. Itu enggak lah, enggak gitu . Tapi begitu yang datang itu cantik, rapi gitu. Lirik-lirik juga. Tapi kalau itu diambil juga, rumah tangga rusak juga. Nah itulah. Itu jago itu. Oke. Makanya ada yang mengatakan itu mekanisme iblis itu ya begitu. Mekanisme iblis. Iblis engineering gitu. Sistem manajemen iblis. Oke Gus, ini menarik dah. Ini juga banyak pertanyaan tentang gini Gus. Apa sih yang membuat orang mudah galau? Kok sekarang tuh kayak yang rapuh gitu Gus. Dikit-dikit galau gitu. Monggo. Kenapa sekarang orang semakin mudah galau? Karena sekarang orang ini komunikasinya searah. Iya kan, karena nggak punya teman. Karena hampir seluruh sistem sosial ini kan diambil alih oleh smartphone. Ini diambil alih ini semua.
Jadi orang kemudian berhadapan dengan ini semua, dia nggak punya teman, nggak berinteraksi. Jadi akhirnya orang tidak bisa kemudian komunikasi timbal balik. Dia merasa eksis kalau sudah berhadapan dengan handphone. Sementara smartphone nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kasih saran, nggak bisa apa, kecuali Google. Hai Google, gitu kan? Nah itu termasuk problem kekinian. Oke. Iya, kiai juga ngajar santri juga capek sekarang. Dihukum lari bisa mati. Karena dulu anak-anak dihukum lari nggak ada masalah. Karena sebelum mondok, kalau ngambil sesuatu dikejar yang punya, lari. Nah anak sekarang larinya di game. Nah kalau disuruh lari beneran, mati. Anak dulu mainan anak-anak dibully temannya, biasa. Makanya ketika kemudian di pesantren dibully, tahan. Anak sekarang nggak pernah dibully. Dibully handphone nggak pernah, di game juga nggak pernah. Maka kemudian ketika praktek dibully, ya dia bisa sakit hati. Itu mudah galau. Oke. Makanya berteman itu kan penting, manusia itu makhluk sosial. Kita juga kalau kembali ke Quran Gus, sering dengar juga bahwa obat galau itu adalah Quran. Nah mungkin bisa kasih penjelasan dan pencerahan kepada kita, surat apa sih di Quran atau apa yang harus dibaca ketika galau Gus, monggo. Oh ya macam-macam, tinggal galau kenapa? Kan gitu. Kalau galau istri cerewet ya summum bukmun umyum fahum lah. Ini penting banget nih kayaknya. Iya kan? Penting nih. Iya benar-benar. Ya kan galau kenapa gitu kan? Kalau galau karena cinta ditolak, ya galau innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kalau galaunya seorang pemburu, ya wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kalau galaunya seorang tukang kelahi, ya idza batostum jabarin. Nah kalau galaunya orang tidak punya kerjaan, ya fatahu ya rozak. Lo kan semuanya ada. Tapi kalau kemudian galaunya akut, ya seluruh Quran. Iya kan obat gitu loh. Kita ini cuma dikasih tahu bahwa Quran itu obat. Pemilik obatnya siapa? Allah. Makanya bacalah Quran, urusan cara mengobatinya ya urusan Allah. Jadi Allah yang mengatakan kamu baca Quran itu sebagai obat. Kita cuma disuruh baca. Maka ketika kita baca ya sudah baca aja. Urusan yang mengobati itu seperti apa? Urusan Allah. Nah kita kadang terus kemudian mendikte pangeran tolong diobati. Akhirnya spesifik kan, ini obat ini. Kalau tukang pijat galaunya ya karena nggak laku-laku, nggak manjur pijatannya, ya obatnya ya awalam yarul insanu ana khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yakhliqu ma yaramim qul yuhyil ladzi ansha'aha awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Lu kan gitu. Banyak ya Gus ya? Banyak. Karena sifatnya Al-Quran itu adalah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya kalau kita kemudian tahu bahwa Quran itu dijaga oleh Allah, maka kita biar dijaga oleh Allah, mari ikut menjaga Al-Quran. Nah ada yang kuat menjaga 30 juz, bagus. Ada yang kuatnya cuma menjaga Yasin tok, ya Yasinan. Ada yang kuatnya cuma jaga kulhu, rajin tahlilan. Ibu-ibu di Jawa kuatnya cuma jaga nun. Ya kalau dipanggil suaminya jawabannya nun. Itu aja. Itu kan cara agar seluruh orang di Indonesia oleh orang-orang tua kita semuanya biar ikut menjaga Al-Quran. Nah kalau ikut menjaga Al-Quran pasti dijaga oleh Allah. Cuman kemampuan ikut jaganya itu. Lah makanya rumah karena nggak bisa baca Quran ditulisi Al-Quran. Oke. Anak kecil karena nggak bisa baca Quran biar dijaga Allah, tulisi Al-Quran dibikinkan kalung. Lo itu aja sebenarnya. Nah itu menarik Gus yang terakhir bahwa sekarang Quran itu kan sebagai syifa. Ada yang dijadikan kalung, ada yang mungkin bahkan dipraktekkan dimasukin ke air, diminum, ada yang disimpan di dompet dan seterusnya. Itu tuh gimana sih Gus sebetulnya Quran-Quran yang menjadi syifa itu gimana? Monggo. Istilahnya jaminan dari Allah. Itu syifa'ul linnas, obat buat manusia. Nah manusia itu khusnudzon gitu loh. Berkhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah.
inilah seolah-olah ayat ini bisa dipakai ini. Sekuat mana kita berhusnudzon, disitulah. Makanya ibadah, Quran itu kan ibadah. Nah, kita ini berhusnudzon, kuat tidak kita berprasangka bahwa kalau Quran itu adalah ibadah, maka kita baca Quran. Jadi konsepnya itu konsep husnudzon, konsep ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah itu husnudzon, setelah itu minta tolong. Baca Quran itu ibadah. Maka kemudian kita baca na'budu, setelah itu minta tolong, ya Allah mudah-mudahan orang tua kami nggak disiksa di neraka. Itu kan konsep na'budu nasta'in. Maka orang tidak boleh mengatakan ibadahmu nggak boleh, ini bid'ah nggak boleh, karena ibadah itu dasarnya adalah husnudzon. Oke, kita akan bertanya jawab dengan audiens. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan, mumpung ada Gus Muwafiq di sini, silahkan dipertanyakan. Silakan, boleh? Ya, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rania. Saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana caranya menghadapi anak-anak zaman sekarang? Kalau disuruh itu sekarang banyak jawabannya, terutama apalagi kadang-kadang disuruh ibadah pun susah. Itu saja Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu. Ini kayaknya pertanyaan banyak ibu-ibu di sini gitu ya. Gimana nyuruh anaknya, sekarang anaknya banyak nggak mau dengar, Gus. Monggo. Ya, harus begitu. Harus nggak mau dengar maksudnya? Loh ya begitu. Orang tua itu madrasah pertama, madrasatul ula. Madrasah pertama buat anak sebelum dia keluar itu orang tua. Maka orang tua harus siap menjadi partner agar anak ketika di luar rumah itu survive. Jadi jangan pernah mengeluh ketika punya anak cerewet, karena di luar rumah butuh kecerewetan 1000 cerewet. Kalau tidak dilatih di dalam rumah tangga, begitu di luar dia kalah sama teman-temannya, gitu. Anak ini butuh dilatih, butuh sparring partner. Sparring partner tanpa melukai dan tanpa menyakiti, tanpa terlukai, itu ya orang tua. Makanya orang tua harus siap berdebat dengan anak, siap dicereweti, berdebat, itu harus siap. Jangan kemudian anak disuruh nurut itu, nanti sampean capek menjadi orang tua. Begitu anak gede nggak bisa mengambil keputusan, cari istri nyarikan, cari kerjaan nyarikan, dia nggak punya kekuatan survival dasar anak itu ada di dalam keluarga. Makanya anak singa digigit-gigit dulu oleh orang tuanya, dikejar-kejar. Begitu dia ketemu dengan orang tuanya nggak siap, digigit mati. Daripada mati digigit lawannya, mending digigit di dalam keluarga. Ini kan orang tua sparring partner. Kalau tidak sanggup, suruh kiai mendidik untuk diajarkan bagaimana dia langsung berhadapan dengan teman-teman santri yang lain untuk survival di situ. Maka orang tua itu pertama kali harus siap, karena di luar nanti anak akan berdebat dengan orang lain, beradu logika dengan orang lain, pengen menang dengan orang lain. Maka kemudian latihan pertama adalah dengan orang tua. Kalau orang tuanya nggak siap menghadapi itu, pondokkan, berhadapan dengan realitas yang langsung, berhadapan dengan kehidupan asli. Anak keluar, sistem sosialnya terbentuk, dia imun. Tapi kalau orang tua nggak siap, ya imunitasnya nggak ada. Dia menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang lemas, penurut. Orang tua seneng, tapi besok di usia dia harus memilih. Anak inilah yang paling merepotkan orang tuanya. Itu. Okay. Maka berbahagia kalau punya anak cerewet itu. Tapi penjenengan nggak boleh kalah cerewet, harus lebih cerewet lagi. Wong itu sparring partner pertama anak itu sebelum keluar adalah keluarga. Jangan pernah grogi. Makanya ibu harus pinter, ibu harus sekolah, harus terdidik logikanya, harus bahagia. Biar apa? Menghadapi sparring partner anaknya. Makanya bapak-bapak harus pinter membahagiakan istri agar mereka kuat secara batin, kuat secara fisik. Untuk apa? Menjadi sparring partner buat anak-anak
anaknya, biar nanti begitu gede punya kemampuan memilih, bersikap, tidak lagi merepotkan orang tua, lahir sudah merepotkan. Bapak-bapak ini penting nih buat bapak-bapak. Makanya nisaukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu. Untuk menanam, generasi berikutnya tergantung sawah. Makanya sawah harus bagus, pemilik sawah harus tahu. Sawah tidak boleh terlalu banyak kotoran, nanti tanamannya buruk. Maka sawah ketika sudah mulai ibu-ibu mulai berjerawat, bapak-bapak harus memberikan skincare, itu penting. Harus kasih baju yang bagus. Sawah tidak boleh kurang air dan kurang pupuk. Kalau sawah kurang air, kurang pupuk, tanamannya jelek. Maka bapak-bapak harus tahu bahwa perempuannya tidak boleh kering dan kurang air. Pupuknya harus banyak, maka perempuan harus selalu pegang uang. Nah itu. Oke, terima kasih Gus, luar biasa. Jadi berbahagia Bu, punya anak cerewet berarti bagus Gus ya. Iya, mantap, semangat. Oke, ada pertanyaan berikutnya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lutfi. Gus, izin bertanya. Saya sekarang sedang ada di fase mencari jati diri Gus. Nah, mohon tipsnya bagaimana saya bisa mengetahui apa yang saya lakukan dan apa yang saya pilih itu benar, tepat gitu Gus. Satu sisi saya tuh galau, saya bisa nggak sih diterima di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan saya gitu Gus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Jadi teringat dengan statement man arafah nafsah faqad arafah robah Gus. Siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Dan tadi pertanyaan berkaitan dengan pencarian jati diri gitu. Nah, indikator mencari jati diri yang udah tepat itu seperti apa gitu. Monggo Gus. Jadi fasenya berubah-ubah. Jati diri itu fasenya berubah-ubah. Kalau anak-anak jati dirinya yang penting bisa main, udah. Dia merasa eksis kalau sudah bisa bermain. Kalau jati dirinya anak remaja, ya dia merasa bangga, merasa jati dirinya ketemu kalau punya pacar paling cantik dari satu lingkungan. Nah, kalau kemudian orang yang sudah berumah tangga, jati dirinya adalah seorang bapak. Bagaimana dia bisa menghidupi, bisa apa. Setelah itu geser. Jati diri apa? Merasa kemudian harus menyiapkan bekal kembali kepada Allah. Nah, saat itu, makanya kalau di dalam tradisi di Jawa, itu ada tembang. Tembang pertama namanya Mas Kumambang kelahiran. Ya kan, setelah itu si Mijil lahir. Jati dirinya kelahiran. Habis itu si Kinanti. Jadi anak-anak yang harus disangoni kanti agomo, kanti akhlak. Setelah itu Sinom jadi anak muda. Habis itu Asmorondono. Jadi manusia itu fasenya berubah-ubah. Oke. Jadi jati diri itu tidak statis. Kalau sejatinya diri yang sesungguhnya ya innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu sejatinya gitu kan. Tapi sebelum rojiun itu ya macam-macam fasenya. Kan gitu. Ada fase bagaimana dia berbuah, maka dia pengen berbuah yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana manusia itu yang terbaik, bermanfaat buat orang. Nah, kalau sudah setelah itu ya bagaimana tenang menghadapi menuju terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu fasenya kan beda. Anak kecil suruh mikir nafsul mutmainnah ya bubar. Nggak jadi. Jadi dia tidak stabil, dia tidak berhenti di satu tempat kemudian terus itu enggak. Kalau yang terus itu statis jati dirinya batu, itu statis. Terus itu jati dirinya yaitu batu. Kambing mungkin. Manusia enggak, fase ini dinamis fase, ya? Dinamisnya luar biasa. Kadang jati dirinya kembali ke jati diri anak. Ketika kapan? Ketika ketemu istri tiba-tiba kolokan gitu kan, anak tiba-tiba dikit aja tersinggung, dikit apa ini, tiba-tiba lo ya kan. Lo makanya ketika
Datang manusia itu dengan sangat lemah. Dhofan, apes apes itu lemah. Oke. Setelah itu kuat, setelah itu lemes lagi. Nah, ya begitu. Nah, itu jadi diri manusia. Jadi diri yang paling utama adalah ketika kembali ke sana dengan nafsul mutmainnah, hidup bersama jalan ketenangan. Karena apa? Berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya, tapi proses hidupnya. Nah, untuk menuju ke sana gampang. Kan gampang. Syahadat ya sudah kan, syahadat. Sholat ya sudah, zakat sudah, puasa ya sudah, haji ya sudah. Kalau itu sudah, ya sudah. Gak usah mikir seperti orang bersemedi itu harus tenang, itu enggak. Sholat yang penting udah dijalankan, ya sudah. Zuhur 4, kalau capek ya diringkas karena perjalanan. Dirangkep, kalau masih kurang ringkes ya diringkes lagi, namanya kosor. Gitu. Yang tidak boleh diringkes cuma syahadat. Zakat kalau punya, kalau nggak punya dizakati. Enak kan? Puasa ya kalau kuat, kalau nggak kuat ya famangkana minkum maridun au ala safarin. Haji kalau mampu, kalau nggak ya nggak apa-apa. Wong manis tato'a ilaihi sabila. Yang tidak boleh hilang itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Mantap Gus, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Gus Muwafiq. Alhamdulillah. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pencerahan, dan saya rasa mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di dalam pengetahuan kita, tetapi mari kita transformasikan dari pengetahuan menuju kepada rasa, dan mudah-mudahan menjadi akhlak perilaku kita yang lebih baik. Terima kasih kepada Gus Muwafiq, terima kasih kepada Bapak Erick Thohir, dan terima kasih kepada semua jamaah dan audiens yang hadir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.